Teori bahwa kardio cepat harus dilakukan pagi-pagi itu keliru, terutama kalau kamu melakukannya sebelum sarapan. Konon, jika kamu melakukan kardio sebelum makan, tubuh akan mengambil karbohidrat dan lemak sebagai energi. Tapi kalau kamu melakukannya pagi-pagi dan makan terakhirmu adalah makan malam, tubuh bisa mengambil protein. Jadi, protein untuk otot akan tersisa sedikit. Tentu saja, menjaga tubuh agar tidak dehidrasi itu penting. Tapi jangan minum terlalu banyak juga ya, terutama sebelum dan saat olahraga. Masalahnya, semakin banyak air yang kamu minum, tubuhmu semakin mengatur keseimbangan kadar garam. Jika itu mulai terjadi saat olahraga, kamu bisa pusing. Minumlah 1-2 jam sebelum mulai olahraga, dan sebaiknya tidak lebih dari 600 ml. Lalu, 15 menit sebelum olahraga, minum lagi 250-300 ml. Tidur sebentar sebelum olahraga bisa meningkatkan energi dan efektivitas olahraga, tapi pastikan tidurmu tidak lebih dari 30 menit. Jika kamu tidur lebih dari setengah jam, kamu akan merasa lebih mengantuk daripada sebelum tidur. Jangan remehkan pakaian olahragamu. Meski di luar dingin dan kamu tetap memutuskan untuk jogging, 8 lapis baju akan membuatmu cepat berkeringat. Keringatmu pun akan langsung menguap dan akhirnya kamu kedinginan. Tapi jangan ekstrem juga ya. Pastikan pakaian yang kamu pakai tidak terlalu panas. Pilih kain alami yang menyerap keringat, jangan kain sintetis. Jangan mulai olahraga dengan gerakan peregangan. Alasan pertama, peregangan akan membuatmu lemas. Kamu akan semakin lambat, jadi lari tak akan begitu efektif. Selain itu, akan ada dampak buruk pada kekuatanmu. Kedua, jika kamu mulai dengan peregangan, otot bisa cedera karena tidak ada pemanasan yang baik. Peregangan itu bagus, tapi lakukan di akhir olahraga saja ya. Jangan lupa untuk istirahat. Kamu akan tidur lebih baik, performamu akan meningkat, dan kamu tidak akan cedera jika otot punya cukup waktu untuk pulih dari olahraga. 7 hari olahraga seminggu menyebabkan burnout, dan itu terlalu melelahkan. Jadi, jangan harap hasilnya bagus. Untuk pemula, cukup olahraga 2-3 kali seminggu, sementara atlet bisa latihan 5 hari seminggu. Jauhi kafein sebelum latihan. Kamu boleh minum secangkir kopi panas hanya setelah selesai olahraga. Kopi bantu melancarkan metabolisme. Itu sebabnya seringnya kamu harus ke kamar mandi setelah minum kopi. Selain itu, kopi bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Hal tersebut tidak bagus untuk orang yang akan memulai olahraga. Menimbang badan setiap saat bisa membuatmu kesal. Jika mulai latihan rutin, kamu akan melihat berat badanmu malah naik, bukan turun. Namun, berat badan yang naik itu adalah karena otot. Jadi, itu berkualitas. Selain itu, orang yang melihat timbangan beberapa kali sehari sadar bobotnya berubah sepanjang hari. Kecuali kamu punya timbangan super pintar yang menghitung bobot lemak dan otot. Bantuan terbaikmu untuk menilai keberhasilanmu adalah cermin. Beberapa orang menilai efektivitas olahraga dengan rasa pegal pada otot sehari setelahnya. Padahal, pegal hanya menunjukkan ada robekan kecil dalam serat otot. Kamu pasti akan pegal kalau sudah tidak olahraga lebih dari 2 tahun. Tapi kalau sudah biasa olahraga, hati-hati saat kamu merasa ototmu agak tegang setelah latihan. Jangan khawatir juga kalau kamu tidak merasa pegal. Itu bahkan pertanda bagus, yang artinya kamu semakin kuat. Jika kamu tidak serius melakukan sesuatu, hasilnya pasti tidak akan baik. Kalau kamu tidak antusias dengan latihanmu dan merasa itu membosankan, kemajuanmu mungkin akan lambat. Cara mengatasinya adalah pertimbangkan kembali program latihanmu dan fokuslah pada aktivitas yang lebih kamu sukai. Program yang kamu ikuti mungkin sangat bagus, tapi bisa aja kamu nggak suka. Misalnya, kamu mungkin nggak suka angkat beban, tapi kamu suka yoga. Yoga juga bisa memberi hasil yang bagus. Cobalah untuk mencari tahu apa yang benar-benar kamu suka. Dalam olahraga, gunakan prinsip sedikit lebih baik. Olahraga tidak boleh lebih dari 1 jam. Lakukanlah setengah jam, tapi intens. Olahraga yang lama dan melelahkan tak akan memberimu hasil mengejutkan yang mungkin akan diberikan olahraga singkat tapi sering. Fokus pada set dan pengulangan agar cepat membangun massa. Logikanya sederhana, sesi singkat membuat tubuh lebih cepat pulih. Jadi, kamu bisa olahraga lebih sering dan cepat mencapai target.
Tubuh kita 80% makanan dan 20% latihan yang kita lakukan. Mengganti makanan dengan suplemen akan membuatmu tidak fokus dan tidak optimal saat olahraga. Jadi, efektivitasnya akan berkurang drastis. Suplemen dirancang untuk menyempurnakan makananmu, bukan menggantinya. Suplemen bertujuan memperkaya produsen. Jadi, jangan tertipu ya. Saat berolahraga, ingat bahwa otot terpenting yang harus kamu latih adalah otak. Kamu bisa saja melatih semua otot lama di gym dan makan hidangan tepat, tapi kalau kamu tidak melatih otak, akan sulit untuk berhasil. Musik adalah alat sempurna sebagai motivasi. Pasti canggung rasanya melakukan squat, angkat beban, dan peregangan tanpa musik. Playlist dengan lagu yang pas bisa membuat olahraga makin seru. Mulailah dengan lagu semangat, dan akhiri dengan lagu menenangkan saat kamu mencapai bagian terakhir olahraga, yakni peregangan. Pijat adalah cara sempurna untuk membantu otot beristirahat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pijatan mengurangi peradangan otot setelah olahraga. Selain itu, otot tidak menjadi bugar saat olahraga, melainkan bobotnya akan naik dan menjadi kuat saat pulih. Jadi, perhatikan baik-baik proses ini. Ada cara enak untuk mengganti minuman olahraga. Penelitian terbaru menunjukkan meminum susu coklat rendah lemak biasa setelah olahraga efeknya sama seperti meminum minuman pemulih tenaga mahal. Susu coklat mengandung rasio karbohidrat dan protein yang cukup baik, membuatnya sama ampuhnya. Untuk meningkatkan produktivitas kardio, cobalah lakukan bersama teman. Kamu bisa cari teman bersepeda karena kamu akan melakukannya 2 kali lebih lama daripada saat sendiri. Kalau tidak ada, pergi saja ke gym bersama. Protein adalah bantuan utamamu untuk membentuk otot setelah olahraga. Makan sebelum tidur dengan makanan kaya kasein bisa menjadi ide bagus. Kasein adalah sejenis protein yang lama dicerna tubuh. Hal ini menjaga tingkat sintetis protein tetap tinggi sepanjang malam. Untuk mendapatkan kasein yang kamu butuhkan, makanlah Greek yogurt atau keju cottage sebelum tidur. Makan malam yang seperti sarapan ini disebut sarapan malam, dan itu juga membantumu tidur lebih mudah dan cepat. Makanlah 5 hari sehari, tapi dengan porsi lebih sedikit. Ada juga aturan bagus yang disebut aturan 1-2-3. Bagi piring menjadi 1 bagian lemak, 2 bagian protein, dan 3 bagian karbohidrat. Sebaiknya putuskan apakah kamu ingin menghilangkan lemak atau membesarkan otot sebelum mulai diet baru. Mustahil meraih semua itu bersamaan. Tambahkan latihan mobilitas saat pemanasan. Banyak orang memulai olahraga dengan latihan fleksibilitas, tapi mobilitas jauh lebih penting. Tambahkan squat dan latihan reach sebagai pemanasan. Lakukan squat dan lebarkan lutut sejauh mungkin. Mulai angkat satu lengan ke atas, sementara lengan dan tangan lain menekan lantai. Buat kedua lengan selurus mungkin. Jaga keseimbangan, wajah harus mengikuti tangan atas. Jika lutut mulai menekuk, halangi dengan siku. Slide lying twist adalah latihan lain yang bagus untuk orang yang ingin meningkatkan kemampuan mobilitas. Yang terpenting menyangkut olahraga adalah mendengarkan tubuhmu. Tubuhmu tahu apa yang dibutuhkannya.